Kali ini pembahasan cukup serius ya teman-teman, yang dimana kalau kita membahas tentang sesuatu yang syubhat-syubhat di Indonesia itu jarang sekali orang-orang menyimak dengan baik dan benar. Karena rata-rata di Indonesia banyak pelakunya teman-teman. Bahkan ulama-ulamanya sebagai penyebar tambahan. Seperti ustadz yang mengatakan surah Asy-Syu'ara, surah pemusik. Jadi ada langkah-langkah untuk menghalalkan musik. Di antara banyaknya ulama yang mengatakan musik itu haram, akan ada pasti orang-orang yang berusaha untuk menghalalkannya. Dan sekarang sudah bermunculan orang-orangnya teman-teman, yang dimana perempuan bernyanyi-nyanyi, perempuan bermain alat musik dan lain sebagainya. Dan sekarang ada satu kiai, yang dimana kiai ini paling getol membahas Salafi ya teman-teman, dengan framing-framingnya Wahabi-Wahabi. Di video itu sungguh semakin jelas sudah umat ini mau diarahkan kemana, bahwa apapun yang menjadi aktivitas mereka, kegiatan mereka di dalam beragama ini dengan cara suka-suka. Sungguh membuat hati saya itu miris ketika dia mengatakan kalau kita memerangi tahlilan, meskipun kita dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memerangi tahlilan, menghentikan tahlilan, tapi pada ujung-ujungnya kita akan dimusuhi masyarakat. Bapak, Anda itu ulama, dianggap ulama. Semua umat yang awam-awam ini akan ikut ulama. Ya, apabila ulama sudah satu suara di dalam memerangi tahlilan, bid'ah-bid'ah seperti ini, maka umat pasti ikut. Tidak ada umat yang berani tentang ulama, kecuali ada oknum ulama yang membenarkan kesalahan. Seperti Anda sekarang ini, yang dimana ada video Anda baru-baru ini dan sengaja Anda publik bahwa membolehkan laki-laki perempuan joget-joget sambil zikiran, sambil sholawatan. Na'udzubillah min dzalik. Kerusakan di depan mata teman-teman. Tetapi oleh ulama yang dikatakan paling ahlus sunnah wal jamaah malah ingin menghalalkannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba kita simak videonya dan nanti kita paparkan fakta-faktanya. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget? Buya, bagaimana kalau ada orang berzikir, sholawatan sambil joget-joget? Pertanyaan ini dijawab dengan lugas sekali oleh beliau teman-teman. Dan jawabannya sangat-sangat sontoloyo lah menurut saya. Joget, karena sebagian bilang bid'ah dan sesat. Bukan cuma bid'ah dan sesat, tapi membodohi umat. Kenapa membodohi? Karena ketika orang bersolawat harusnya dengan khidmat. Solawat itu adalah amalan yang sangat mulia, yang dimana Allah dan para malaikatnya bersolawat juga kepada Nabi, memberi penghormatan kepada Nabi. Apakah iya Allah beserta para malaikat sambil joget solawatnya kepada Nabi? Kalau memang boleh, lanjut dulu. Yang jelas itu hukumnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa teman-teman, tidak apa-apa. Yang penting yang joget laki-laki. Yang penting yang joget laki-laki. Laki-laki yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Meskipun tidak menyerupai perempuan, Bapak, saya bertanya kepada Anda, gimana ini ya? Kemarin ketika saya membahas Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan Asy-Syu'ara surah pemusik, bahwa setiap nada adalah musik, saya membantahnya bahwa setiap nada itu bukan berarti musik. Nada bukan berarti musik, tidak semua yang bernada musik. Tetapi musik itu apa? Kenapa bisa dinamakan musik? Ketika ada beberapa alat musik dipetik atau dipukul dengan irama-irama tertentu sehingga melahirkan musik. Nah, itu musik. Musik adalah berbagai macam paduan dari beberapa alat yang bernada teman-teman. Sesuatu yang bernada belum tentu musik. Perhatikan baik-baik. Dan musik rata-rata ulama mengharamkan. Apalagi sambil dijogetin. Dan di sini berzikir, bersolawat sambil joget-joget itu boleh. Makanya di antara orang-orang yang ngaku paling ahlus sunnah wal jamaah, rata-rata joget ketika solawat. Ya karena sudah dibenarkan oleh orang yang dikatakan kiai teman-teman. Sangat miris. Apalagi dikatakan boleh, kecuali tidak menyerupai perempuan katanya. Berarti kalau untuk perempuan mutlak tidak boleh ya Yai? Dijawab sama Pak Yainya, boleh asal penontonnya khusus perempuan juga. Ini bagaimana maksudnya? Penontonnya perempuan juga. Bagaimana cara kita mengatur penonton itu harus perempuan semua? Apalagi sekarang dikit-dikit dipotret, dikit-dikit di video. Sungguh tidak lazim teman-teman. Tidak lazim.
membenarkan jogetan sambil solawatan. Ini Pak Yai, orang-orang seperti ini teman-teman, kenapa dia selalu menyatakan hal-hal yang syubhat seperti ini? Karena dia ingin melawan semua fatwa dari orang-orang salafi. Apapun yang orang-orang salafi atau ulama-ulama salafi fatwakan, ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Orang-orang yang kontra kepada salafi akan berusaha untuk membolehkan apa yang tidak boleh bagi mereka. Perhatikan baik-baik, ketika salafi menjabarkan tentang Syiah, rata-rata orang kita di Indonesia ini tidak paham apa itu Syiah, tapi ikut-ikutan. Kalau dia tahu Syiah yang sebenarnya, mungkin dia tidak akan masuk Syiah, gitu kan. Tapi ada di antara mereka karena jahilnya, kemarin di Jakarta waktu mau meninggal, dia sempat bilang, saya meninggal, kalaupun saya meninggal ini dalam keadaan saya melaknat Abu Bakar. Siapa dia dan siapa Abu Bakar? Dan apa manfaatnya buat kamu? Tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menanamkan kebencian sampai memakai sendal di dus Abu Bakar dan Umar. Itu mereka lakukan, subhanallah. Ini perilaku-perilaku yang ngawur semuanya. Dan perlu anda tahu, ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan semua Syiah, tetapi orang yang sudah sampai pada tingkat kufur dikatakan kafir dan berusaha didakwain. Serta ahli sunnah wal jamaah mencintai Ali radhiyallahu anhu melebihi orang Syiah mencintai Ali. Karena kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu, dan kita tidak membedakan antara sahabat-sahabat, dan masing-masing fadilah kita berikan kepada mereka. Tapi orang Syiah mengkafirkan ahli sunnah. orang-orang yang kontra kepada salafi akan membela Syiah. المرجع انظر مجموع فتاوى ورسائل ابن العثيمين. طب ده كلام يا شيخ محمد. الشيخ العثيمين احنا نحترم الكل ونوقر الكل، لكن ايه دخل الشيخ العثيمين في هذا؟ يا ابني ما فيش ازهري ينقل عن الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يكفر الازهريين يا شيخ محمد. فمع احترامنا للرجل رحمه الله، لكن هذا لا يصلح يا ابني مصدر ولا مرجع ابدا في رسالة علمية الا على وجه مناقشته. يعني اذا احببت ان تورد قولا قاله وان تفند وتناقش لازم توثق من كتبه. انما يا ابني ده ليس بمصدر، خصوصا في قضية زي قضية الالحاد. كم وكم كتب فيها من كتب قديمة وجديدة من تاريخ الإلحاد، في تاريخ الإلحاد عند المسلمين لعبد الرحمن بدوي الفيلسوف، لم ترجع إليه. تعريف الإلحاد الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد، لم ترجع إليه. تعريف الإلحاد في الموسوعات الفلسفية ذكرت مراد وهبة بس المعجم الفلسفي. إذن الشيعة مذهب من مذاهب المسلمين. Perhatikan sikap dan tanduk mereka. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. في النار. في النار. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. وإلى رسوله. وإلى رسوله. من أبي بكر. من أبي بكر. وعمر. وعمر. وعثمان. وعثمان. وعائشة. وعائشة. وحفصة. وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله. Orang-orang salafi miris, sedih ketika melihat sholawat sambil dijogetin, diiringi dengan musik. Sedih mereka. Orang yang kontra kepada salafi akan berusaha untuk membenarkan sholawat yang diiringi musik beserta jogetan. Bahkan sampai gus-gusnya, orang-orang yang dikatakan habibnya, kiainya, oknum-oknumnya merayakan, mengadakan acara-acara majlisan yang diiringi dengan jogetan, musik. Asal laki-laki. Coba kita lihat seperti apa jogetannya. Sontoloyo teman-teman. Ini joget apa nih namanya? Beginikah cara kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai aswaja NU. Perhatikan teman-teman. Ini sambil bersalawat katanya mereka.
ini ngapain, yang ini ngapain, yang ini ngapain, ini ngapain. Ini ngapain semua orang-orang ini. Perhatikan ini joget apa namanya. Mana ada jogetan yang diiringi musik tidak menyerupai perempuan seperti ini. Di Indonesia itu musik khasnya dangdut. Dan ketika dilantunkan musik dangdut ya pasti goyang-goyang. Laki-laki dan perempuan ya mirip-mirip jogetnya. Sholawat didangdutin, ujung-ujungnya joget Bapak. Ya Allah. Ya begini, jangankan di Indonesia teman-teman. Di negeri Arab pun, meskipun di situ mayoritas ulamanya Salafi, umat-umat di sekitar situ juga masih ada yang musik-musikan. Bukan berarti ketika dipimpin oleh orang-orang Salafi, suatu negara akan bebas dari kemaksiatan. No, semakin kuat orang menyebarkan dakwah, maka semakin kuat pula perlawanannya. Karena sunnatullahnya dakwah ya untuk melawan kemaksiatan. Kalau tidak ada kemaksiatan, bagaimana dakwahnya mau dijalankan? Sebagaimana di Indonesia. Di Indonesia ini sangat berat dakwahnya teman-teman. Karena ketika kita mendakwahkan yang hak, yang menjadi lawan kita bukan sesuatu yang awam-awam lagi, tapi orang-orang yang diakui kiai, diakui gus, diakui ulama, diakui habib dan lain sebagainya, ustadz, mereka lawannya. Mereka punya 1001 alasan dan berbagai macam cara untuk membela syubhatnya teman-teman. Bukankah seorang muslim yang kuat itu adalah dia yang meninggalkan syubhat, bukan dia yang mengajarkan syubhat? Ya Allah, ini kerusakan. Ini kerusakan teman-teman. Kiai di atas. Ya Allah. Ini di kuburan nih goyang-goyang ya. Ini laki-laki semua ini, tapi benar menurut mereka. Ya Allah, ini di masjid. Yang satunya di kuburan, yang satunya lagi di masjid. Ya Allah. Ya Allah. Dan ketika hal ini kita bantah, dan ketika hal seperti ini kita luruskan, pasti yang salah tetap Wahabi. Orang-orang Salafi sedih menangis ketika melihat orang sholawatan sambil joget-joget jingrakan, joget pinggang, joget pinggul, joget dada, ulek-ulek, joget keramas. Mereka orang yang kontra kepada Salafi akan menyalahkan orang-orang yang sedih kepada orang salawatan dengan cara yang sontoloyo seperti itu. Perhatikan saja, perhatikan. Dan tidak lain tidak bukan, setiap video Heri Pras mengajak kalian mikir bagaimana pendapat kalian tentang fatwa dari Pak Yai Idrus Samdi ini. Silahkan dipikir.